Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahhil lana umurana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Juga dengan harapan semoga dengan salawat kepada baginda Nabi beserta para sahabat dan keluarganya, acara kita pada sore hari ini juga dilancarkan dan kita semakin semangat dalam taat kepada Allah, terutama dalam belajar ilmu agama, mengamalkannya dan mengajarkannya. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah dan kita niatkan pahalanya, kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, kepada kedua orang tua kita yang muslim. Dan kita niatkan semoga Allah berikan kelancaran melalui bacaan surah Al-Fatihah ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu wa lima tuqabbila min a'malina as-salihah liman dzakarnahu wa liman hadara fi hadzal majlis. Amin. Bismillah lillahi ta'ala. Baik, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, juga semakin kuat imannya, semakin bertakwa kepada Allah, semakin semangat belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Amin. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang ke-11 ya. Sayang sekali untuk PDF-nya nggak ada ya kali ini ya. Insya Allah next akan ada lagi. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan saya bacakan nanti. Nah, judul hari ini adalah Afdolul A'mal. Afdolul A'mal. Saya baca Arabnya ya. Qala Rasulullah, yang ada bukunya mungkin bisa dibuka bukunya ya. Yang sudah punya buku Thaqafah jilid 1, silahkan dibuka. Halaman 45. Untuk cetakan terbaru halaman 45. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Yang tidak punya buku mungkin bisa mengikuti ya, karena hadis ini sudah sangat sering kita dengar dan mungkin juga sudah pada hafal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali
imanun billahi wa rasulih. Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Rawahul Bukhari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu qala Rasulullah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Hadis yang pertama tadi rawahul Bukhari, hadis yang kedua rawahut Tirmidzi. Masya Allah. Jadi judul kita hari ini adalah amal yang paling utama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelumnya apakah kita tahu amal apa yang paling utama? Nah, kita bisa pancing ke anak didik kita bertanya, apa sih perbuatan yang paling mulia? Apa yang perbuatan yang paling utama? Mungkin ada yang menjawab sholat, ada yang menjawab puasa misalkan ya. Nah, ada yang menjawab yang lain sebagainya. Nah, kita bilang, bagus, puasa, sholat, bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi. Dan perbuatan amal-amal baik lainnya, itu merupakan perbuatan yang baik, yang dianjurkan dalam Islam. Yang bahkan ada yang diwajibkan dalam Islam. Namun, ada perkara yang paling utama, yang paling pertama yang harus kita lakukan. Apakah itu? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa dalilnya? Hadis yang kita sebutkan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Sangat singkat. Insya Allah sangat gampang dihafalkan, baik oleh anak kecil, apalagi oleh orang dewasa. Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Rawahul Bukhari. Maknanya amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kira-kira ada nggak yang mengerti gitu? Ada nggak yang tahu kenapa sih iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan yang paling utama, perbuatan yang paling mulia, yang wajib pertama sekali dilakukan oleh seorang mukallaf, orang yang sudah balik, berakal ya, dan sampai kepadanya pokok dakwah Islam, yaitu apa? Kenapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan yang paling utama? Karena semua amal kebaikan tidak sah, tidak diterima oleh Allah tanpa dasar keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya yang benar. Jadi aslul iman, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, pokok-pokok keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah dua hal yang wajib dilakukan, diyakini oleh setiap mukallaf. Nah, apa itu iman? Nah, kita sering mendengar kata iman. Apa itu iman? Iman adalah at-tasdiqul jazim bil qalbi. Membenarkan dengan pasti di dalam hati, tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi kita wajib beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita bahas satu persatu. Di bab-bab selanjutnya, di bab-bab sebelumnya, dari bab pertama sampai bab 10, itu semua kita sudah menjelaskan bagaimana pokok-pokok, dasar-dasar keimanan kita kepada Allah yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf. Di antaranya apa? Boleh kita, mungkin bisa dibuka yang nggak apa ya, saya bacakan aja. Seperti misalkan kita ajarkan bahwasanya Allah bukan jisim, Allah bukan benda, dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Kemudian apalagi diajarkan? Allah maha mendengar. Kita wajib meyakini adanya Allah, dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang layak baginya. Seperti apa? Salah satunya, maha mendengar. Allah maha mendengar tanpa telinga. Allah maha melihat tanpa mata. Tidak sama dengan
makhluknya. Ini merupakan dasar-dasar keimanan yang kita tanamkan, tentu kita yakini dan kita ajarkan kepada yang lain, agar apa? Agar mereka memiliki dasar-dasar keyakinan yang wajib dia yakini. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita ajarkan juga bahwasanya Allah ada dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Itu maknanya apa? Allah ada, tidak butuh kepada tempat, karena tempat adalah makhluk. Jadi tidak boleh diyakini Allah bertempat di langit, atau Allah bertempat di arsy, atau Allah ada di mana-mana. Karena itu semua adalah berarti apa? Dia belum mengenal Allah, belum beriman kepada Allah. Nah, kalau belum beriman kepada Allah, semua ibadahnya, semua yang dia anggap ibadah, yang semua bentuk ibadah yang dia lakukan, misalkan seperti sholat kah, bersedekah, atau berbuat baik kepada sama muslim atau yang lainnya, berbuat baik kepada orang lain misalkan, semuanya tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak meyakini aslul iman, tidak meyakini iman yang benar kepada Allah. Seperti itu. Jadi orang yang salah keyakinannya, orang yang salah akidahnya, maka konsekuensinya yang ia dapat bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Kelak dia kalau meninggal dalam keadaan iman yang tidak benar, maka dia apa? Konsekuensinya akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Oleh karenanya, kenapa kita bersusah payah mengajarkan ini kepada orang lain? Kenapa kita mendahulukan mengajarkan akidah yang benar kepada masyarakat, kepada orang-orang ya? Kenapa? Karena memang ini dasar keyakinan yang wajib diyakini dan merupakan kunci masuk surga. Kalau orang tidak memiliki iman yang benar, maka tidak akan pernah masuk surga. Bahkan kalau dia wafat dalam keadaan, karena kalau dia wafat dalam keadaan iman yang salah, maka apa? Wal'iyadzubillah, akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tidak akan pernah keluar dari neraka. Makanya kenapa kita, kata Syekh Thoriq waktu itu, kenapa kita bersusah payah gitu ya, mengutamakan, mengajarkan akidah, karena inilah pentingnya akidah yang merupakan pokok ibadah, merupakan pondasi ibadah yang wajib dimiliki oleh setiap mukallaf, yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Karena kalau orang tidak memiliki dasar akidah yang benar, maka la yakunu musliman, tidak boleh, tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh hadis, tadi kan perbuatan yang paling mulia, beriman kepada Allah yang pertama, kemudian beriman kepada Rasulnya. Tadi kita sudah sedikit bahas bagaimana sih beriman kepada Allah. Singkatnya apa? Meyakini Allah ada dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Meyakini Allah ada tanpa butuh kepada makhluknya. Meyakini Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Meyakini Allah ada tanpa tempat. Allah bukan di langit. Allah bukan di arsy. Allah bukan di mana-mana. Melainkan Allah ada tanpa tempat dan tidak bisa dibayangkan. Ingat kembali firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan semua makhluknya. Dan tidak ada satupun dari makhluknya yang serupa dengan Allah. Baik dari satu segi maupun semua segi. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita beriman kepada Allah sesuai dengan yang Allah wahyukan. Jadi kita meyakini tentang Allah sesuai dengan yang Allah wahyukan kepada para nabi. Kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Itu kan? La ya'rifu haqiqatallah illallah. Yang dimaksud hakikat Allah apa? Zat Allah maksudnya. Jadi yang mengetahui secara terperinci ya hanya Allah, dan kita tidak boleh membayang-bayangkan gitu kan. Kita cukup beriman kepada Allah bahwasanya Allah ada dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah disifati dengan sifat-sifat yang layak baginya. Sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Inilah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kemudian wajib juga beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu apa? Meyakini dengan pasti tanpa ragu sedikit pun bahwasanya yang bernama Muhammad, putranya Abdullah yang berbangsa Arab, adalah utusan Allah, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau disifati dengan sifat jujur. Beliau tidak pernah bohong. Apapun yang beliau sampaikan pasti benar. Jadi tidak boleh dalam hati seseorang kalau seandainya
ada dalam hati seseorang meyakini bahwasanya mungkin saja Rasul bohong, berarti apa? Dia lam yuhassil aslal iman. Dia belum meyakini pokok keimanan. Jadi kalau meyakini Rasulullah berbohong, misalkan pernah berbohong, baik dalam masalah syariat atau dalam masalah yang bukan syariat, maka dia sejatinya bukan muslim. Gitu. Jadi begitulah sedikit tentang bagaimana kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Meyakini bahwasanya Muhammad, putranya Abdullah, berbangsa Arab adalah utusan Allah, dan meyakini bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik tentang kabar yang akan datang, yang akan terjadi pada umat-umat yang telah terjadi pada umat sebelumnya atau yang akan terjadi nantinya, seperti akan adanya azab kubur, akan adanya hari kiamat, akan adanya nikmat kubur dan lain sebagainya, kita wajib meyakini semuanya itu adalah benar. Karena sejatinya yang beliau sampaikan dalam masalah syariat adalah merupakan wahyu dari Allah, dan setiap mukallaf wajib meyakini akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kedua ini adalah merupakan apa tadi saya katakan, aslul iman, pokok keimanan. Yang mana kalau ada orang menyalahi pokok keimanan ini, ada orang meyakini dia muslim, mengakui dia muslim, tapi toh dalam hatinya dia mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya dia bukan muslim. Tidak sah semua amal ibadahnya. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, yang mudah-mudahan kita bisa wafat dalam membawa iman dan akidah yang benar. Amin. Nah, berikutnya kita baca hadis berikutnya yang menguatkan hadis yang pertama juga, bahwasanya iman adalah perbuatan yang paling utama, cuman dengan redaksi yang berbeda. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Afdalu ma qultu, kata Rasulullah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, jadi maknanya rawahu Tirmidzi, maknanya perkataan yang paling utama yang aku ucapkan. Afdalu ma qultu, kata Rasul, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna, dan para nabi sebelumku ucapkan apa? La ilaha illallah, bahwasanya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, jadi dalam hadis ini difahami bahwasanya seperti hadis yang pertama, bahwasanya perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dikatakan seperti ini, la ilaha illallah, berarti maknanya juga meyakini bahwasanya beriman selain beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasul. Nah, juga difahami dari hadis ini apa? Bahwasanya semua para nabi itu membawa akidah yang sama, mengajarkan akidah yang sama, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, mengajak umatnya untuk menyembah Allah. La ilaha illallah, sama-sama mengajarkan la ilaha illallah. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan ada nabi fulan katanya membawa pada ajaran Nasrani, na'udzubillah. Ada katanya Nabi Fulan membawa kepada agama Yahudi, na'udzubillah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kita jelaskan dengan hadis ini bahwasanya semua para nabi membawa akidah yang sama, mengajarkan akidah yang sama. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Semua mengajarkan Allah ada tanpa tempat. Semua mengajarkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, kemudian berikutnya, demikian ya sedikit penjelasan tentang amal yang paling utama. Jadi setiap mukallaf wajib meyakini beriman kepada Allah dengan iman yang pasti tanpa keraguan sedikit pun, dan juga beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada semua para nabi. Karena beriman kepada Rasul berarti maksudnya mencakup juga beriman kepada semua para nabi. Nah, berikutnya di sini ada doa yang berbunyi Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa tsabbitni 'alal iman. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkan urusanku,
dan tetapkanlah aku dalam keimanan. Amin. Sangat berkaitan sekali dengan yang kita bahas tadi ya. Kita bahas tentang keimanan, kita bahas tentang perbuatan yang paling utama, kemudian kita berdoa kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, dan juga kita berdoa semoga Allah tetapkan kita dalam keimanan yang benar sampai nafas terakhir kita. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa tsabbitna 'alal iman. Amin ya Allah, lapangkanlah hati kami, mudahkan urusan kami, dan tetapkanlah kami dalam iman. Amin. Dalam iman. Ya, bab 11 penjelasan sederhananya sudah selesai. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke bab 12, insya Allah. Baik. Semoga para hadirin masih semangat ya mendengarkan satu kajian lagi. Di bab 12 ini berjudul Al-Islamu Dini. Islam adalah agamaku. Yang punya kitab silahkan dibuka kitabnya, halaman 49. Qala al-muallifu rahimahullah, al-Islamu dini. Qala Allah Ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 19, ayat 19. Saya baca Arabnya ya, walaupun mungkin yang nggak ada buku mungkin bisa menerka-nerka tulisannya. Al-Islamu huwa ad-dinus sahih. Al-Islamu huwa ad-dinus sahih. Al-Islamu dinu Muhammadin wa Isa wa Musa alaihimus salam. Al-Islamu dinu Muhammadin wa Isa wa Musa alaihimus salam. Al-Islamu dinu jami'il anbiya. Al-Islamu dinu jami'il anbiya. Al-mu'minuna lahumul jannah wal kafiruna lahumun nar. Al-mu'minuna lahumul jannah wal kafiruna lahumun nar. Ana muslimun shaghir wa uhibbu dinal Islam. Ana muslimun shaghir wa uhibbu dinal Islam. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kita bahas tadi. Tadi saya ulang lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi. Bahwasanya perbuatan maknanya adalah perbuatan yang paling utama yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Difahami dari hadis tersebut, di antara maknanya adalah bahwasanya semua para nabi mengajarkan akidah yang sama, membawa agama Islam, mengajak umat untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nah, Allah Ta'ala berfirman, tadi sering sekali Syekh mengingatkan, Ustadz, Syekh mengingatkan kita kalau mengucapkan lafaz ya. Kalau orang Indonesia bilang lafaz aja, lafaz Allah atau lafzul jalalah, itu kan terdiri dari apa? Allah terdiri dari huruf alif, lam, alif, ha. Berarti lamnya panjang. Tidak boleh hanya mengatakan Allah. Allah. Jadi orang yang berzikir ala za'mihi mengatakan Allah, 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 itu dia tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Jadi makanya saya ingatkan kembali, saya ingatkan diri saya dan juga para jamaah sekalian
untuk tidak lupa. Mau pakai bahasa apapun, mau bahasa Aceh, mau bahasa Minang, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya kita kalau mengucapkan lafzul jalalah Allah harus dipanjangkan. Allah, Allah gitu, setidaknya dua harokat, mat tabi'i. Jadi tidak boleh hanya sekedar Allah. Gitu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita juga, kita latih mereka. Jadi ketika dikatakan, gimana kabarnya? Jangan jawab gini, alhamdulillah sehat. Itu kurang tepat. Bahkan berdosa ya, berdosa maksiat hukumnya mengucapkan itu. Maksudnya karena salah dalam mengucapkan lafzul jalalah. Harusnya gimana? Alhamdulillah sehat. Biar aja orang mengatakan, kamu sok fasih ya, biar aja. Yang penting kita tidak menyalahi syariat. Nanti jadi ketemu ya, insya Allah terdengar indah ya kalau kita mengamalkannya. Jadi saya ingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mengucapkan tidak hanya lafzul jalalah, semuanya yang sesuai dengan yang semestinya diucapkan. Gitu. Kalau saya dipanjangin ya dipanjangin, kalau dipendekin ya dipendekin. Sama seperti ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta'ala panjang. Maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Ta'ala, adapun ta'al saja Allah ta'ala gitu. Seandainya orang mengatakan Allah ta'ala gitu. Ta'ala artinya apa? Kemari. Gitu. Sedikit informasi ya. Semoga bermanfaat. Nah, firman Allah Ta'ala inna dina indallahil Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Yang maknanya sesungguhnya satu-satunya agama yang benar dan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan kepada anak didik kita, pada siapapun yang kita ajarkan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya itu adalah tidak diterima oleh Allah. Yang meninggal dalam meyakini dalam menganut agama selain agama Islam, maka dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka, wal a'yadu billah. Penjelasannya, al-Islamu huwa dinus sahih. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Jadi sangat miris ya ketika saya pernah mendengar gitu ucapan dari seorang yang katanya sudah masuk Islam. Dia mengatakan seperti ini. Kata dia, dulu saya keluarga saya dan saya sendiri itu berkeyakinan, katanya kalau nggak salah apa ya, lupa saya, agama apa pun, agama selain Islam lah intinya ya, agama selain Islam. Nah terus dia mengatakan seperti ini, dan saya tidak menyesali hal itu, kata dia gitu. Dan saya tidak menyesali hal itu. Wal'iyadzubillah. Gimana itu keislamannya? Dia sekarang katanya ala za'mihi, menurut dia sudah Islam. Terus dia mengatakan, dan saya dulu pernah non muslim dan saya tidak menyesali keadaan saya yang dulu gitu katanya. Wal'iyadzubillah. Jadi seolah-olah menganggap semua agama itu benar, tapi hanya saja dia memilih Islam. Jadi belum benar ya keimanan yang diyakini. Jadi seorang muslim wajib meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Islam itu semuanya salah. Seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan hal ini. Karena inilah ajaran Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Kalau mau selamat, ya berarti wajib beragama Islam dan meyakini hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Berikutnya, Islam adalah agama Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Musa alaihimussalam. Nah, dan semua para nabi ini sesuai dengan hadis tadi. Jadi semua para nabi beragama Islam. Kemudian, ditambahkan lagi di bawahnya, Islam adalah al-Islamu dinu jami'il anbiya. Islam adalah agama semua nabi. Kemudian terakhir, al-mu'minuna lahumul jannah wal kafiruna lahumun nar. Orang-orang yang beriman akan memperoleh
surga. Dan orang-orang yang kafir akan masuk neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Penduduk surga akan kekal selama-lamanya di surga, dan penduduk neraka akan kekal selama-lamanya di neraka. Jadi orang yang beriman meyakini tadi aslul iman tadi ya, selama dia meyakini pokok keimanan yang benar, dia meyakini Allah ada, Allah tidak serupa dengan makhluknya, dia juga meyakini kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakini hal-hal yang wajib diyakini terhadap diri seorang nabi, bahwasanya nabi adalah orang yang jujur, orang yang cerdas, orang yang tidak pernah berbohong, seperti itu. Nah, ini dia sudah memiliki aslul iman. Nah, seandainya pun dia melakukan maksiat gitu ya. Nah, nanti misalkan dia meninggal dalam keadaan beriman tapi fasik gitu kan, bukan salih, orang beriman tapi dia tidak bertakwa, banyak pelaku atau bisa dikatakan pelaku maksiat, pelaku dosa besar, maka kalau dia beriman dan belum kalau dia meninggal dan belum bertaubat, maka ini dia berhak mendapatkan azab gitu kan ya. Cuman kembali kepada kehendak Allah. Kalau seandainya dia dikehendaki oleh Allah untuk langsung masuk surga, ya masuk surga. Diampuni oleh Allah dan masuk surga. Atau kalau Allah menghendaki, dia akan diazab terlebih dahulu di neraka, baru kemudian akan masuk surga. Intinya selama dia masih memegang keimanan yang benar, dia pasti akan masuk surga. Itu kan walaupun diazab terlebih dahulu. Namun tentunya kita mengharapkan kita bisa masuk surga tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun orang-orang yang kafir itu akan langsung masuk neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Seperti itu. Jadi muslim tingkatannya ada muslim yang bertakwa, yang melaksanakan semua yang Allah wajibkan dan meninggalkan semua yang Allah haramkan. Kemudian tentu tadi yang muslim ya, kalau dikatakan muslim so pasti dia sudah beriman, sudah meyakini aslul iman dan dia bertakwa kepada Allah, maka ini akan langsung masuk surga. Nah, ada juga orang muslim tapi dia pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Maka bagaimana nanti di akhirat itu terserah kepada kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, kalau Allah dan langsung masuk surga, dan kalau Allah menghendaki dia akan diadab terlebih dahulu kemudian baru masuk neraka. Masuk surga. Seperti itu. Intinya seseorang yang muslim yang meninggal dalam keadaan muslim pasti masuk surga. Adapun orang kafir akan selama-lamanya di neraka. Wal-'iyadzu billah. Terakhir, ana muslimun shaghir wa uhibbu dinal Islam. Aku adalah muslim kecil dan aku mencintai agama Islam. Jadi kita tanamkan dalam jiwa anak didik kita untuk mencintai agamanya, mencintai agama Islam. Nah, bukti cintanya kepada agamanya apa? Tidak hanya sekedar ucapan cinta-cinta saja, tapi yaitu apa? Dengan semangat belajar agama. Semangat belajar agama, mengamalkannya, dan pelan-pelan dia bisa menjadi kader yang dapat mengajarkan juga apa yang telah dia dapatkan. Jadi bukti cinta kita terhadap agama Islam adalah dengan mempelajari ilmu agama yang benar, mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh, mengamalkannya, dan syukur-syukur bisa mengajarkannya. Seperti itu. Terakhir juga dengan doa, Allahumma ja'alna, pakai diganti domirnya yang nahnu ya. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa adkhilnal jannata ma'al awwalin. Masya Allah. Ini juga berkaitan dengan pembahasan kita tadi ya. Jadi kita yang sudah muslim ini berharap kita bisa menjadi muslim yang bertakwa. Semoga sehingga dengan seperti itu kita bisa masuk surga bersama orang-orang yang duluan masuk surga. Apa makna doa tadi? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang salih dan masukkanlah kami ke surga bersama orang-orang yang paling awal memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Tentu kata Syekh, ingat sekali waktu itu beliau mengatakan untuk mendapatkan surga tentu tidak bisa digapai dengan hanya santai-santai saja. Yahtaju ila badlil juhud, butuh kepada pengorbanan yang besar, butuh pada perjuangan yang besar. Nah, salah satu perjuangan yang bisa kita lakukan
belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, dicatat, kemudian diulang-ulang, dan kemudian bisa kita ajarkan. Ini salah satu yang bisa kita lakukan yang mudah-mudahan menjadi wasilah, salah satu wasilah kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan singkat dua bab hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya buat saya pribadi dan juga buat para jamaah sekalian. Silahkan ada yang ingin ditanyakan. Saya tunggu 2 menit. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dari para hadirin sekalian. Kita baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.